Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan tambahan dari Ibnu Rajab rahimahumallahu taala. Kita sampai pada hadis nomor 8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, menegakkan salat, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jika mereka melakukannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya dalam Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Sedangkan hisab mereka, perhitungan amalan mereka, maka diserahkan kepada Allah. Hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat agung, yang terdapat kandungan yang sangat banyak di dalamnya. Dan salah satu yang menjadi pondasi dari, yakni banyak sekali ilmu fikih, banyak sekali masalah-masalah di ilmu fikih dan juga akidah dan juga manhaj. Nabi Muhammad SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan. Diperintahkan oleh siapa? Tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka redaksi menggunakan kata kerja pasif, menggunakan kalimat pasif seperti ini banyak kita temukan ya di dalil-dalil. Maka ini di antara uslub orang Arab. Ketika sudah jelas siapakah yang memerintahkan, maka ya tidak disebutkan fa'ilnya, ya tidak disebutkan subjeknya. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi yang diperintahkan di sini adalah apa masdar dari uqatilu? Yang belajar bahasa Arab. Muqatalah. Yang diperintahkan adalah muqatalah, yaitu berperang, memerangi. Bukan al-qatl, membunuh. Ini berbeda. Ya. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwa mereka menegakkan salat, dan bahwa mereka membayar zakat. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang salah memahami hadis ini, terutama orang-orang yang terpengaruh oleh syubhat khawarij. Mereka mengambil hadis ini, tapi hanya hadis ini, tidak kemudian yakni melihat kepada hadis-hadis yang lain. Dari dalil-dalil yang lain, tidak hanya hadis, akan tapi ayat dan hadis, kita mengetahui bahwa yang boleh untuk diperangi dan bahkan ditumpahkan darahnya, kita katakan tadi berbeda ya, antara memerangi dan membunuh. Nanti kita bahas insyaallah. Yang dibolehkan untuk diperangi dan dibunuh bahkan itu adalah orang-orang kafir harbi, orang kafir yang berperang, ya, memerangi kaum muslimin. Ini yang dibolehkan untuk diperangi dan kemudian akhirnya dibunuh. Orang yang berperang.
Adapun orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, sebagaimana kita mengetahui, jenis-jenis orang kafir ada kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Jadi ada 4. 3 kategori kafir yang lain, ini kita nggak akan sempat untuk membahas masing-masing karena itu banyak sekali, yakni hal yang seharusnya dibahas begitu ya. Tapi kita ringkas saja. Jadi 3 kategori orang kafir yang lain tidak boleh diperangi bahkan dibunuh, tidak boleh. Ya. Mengapa demikian? Karena itulah yang dijelaskan di dalil-dalil yang lain. Seperti misalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yari rohal jannah," atau kama qala. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Sehingga yang dimaksud oleh hadis ini adalah kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, jadi umirtu an uqatilan nas, yang dimaksud dengan an-nas itu bukan seluruh orang. Karena di antara Khawarij ada yang mengatakan berdasarkan pada dalil ini, berdasarkan pada hadis ini, hukum asalnya adalah dalam Islam kita memerangi seluruh orang. Hukum asalnya, kecuali yang dikecualikan. Jadi menjadikan hukum asal itu adalah yakni kita memerangi semua orang, semua. Kenapa? An-nas di situ. Padahal di dalam dalil terkadang an-nas dimaksudkan seluruh orang, terkadang dimaksudkan hanya sebagian saja. Ya, dari mana kita tahu? Bisa dari konteks, bisa dari hadis-hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain, ayat atau hadis. Nah, contohnya dalam masalah ini, kita mengetahui bahwa yang dimaksud itu hanyalah kafir harbi. Jadi nggak boleh kita menjadikan hukum asalnya begitu ya. Kita memerangi. Ya, karena apa? Karena pengecualiannya lebih banyak berarti. Yang masuk pada hadis ini cuma kafir harbi. Selain itu pengecualian jauh lebih banyak. Kaum muslimin 3 kategori kafir gitu ya. Jadi ini yakni adalah catatan penting. Orang-orang yang terpengaruh syubhat Khawarij, mereka itu diterangkan misalkan menggunakan hadis ini. Ya, salah satunya. Tapi dengan pemahaman yang salah, tidak sesuai dengan penjelasan para ulama. Umirtu an uqatilan nas, uqatil yakni memerangi. Memerangi di sini harus bersama dengan ulil amri. Bukan kemudian memerangi sendiri. Ya, harus bersama ulil amri. Yang secara syar'i dia adalah ulil amri. Bukan dia merasa itu ulil amri padahal tidak ada yakni syarat-syarat syar'i. Apa syarat di antara syaratnya? Harus ada ahlul halli wal aqd. Apa itu ahlul halli wal aqd? Al-hal itu mengurai, al-aqd itu mengikat. Yaitu ahlul halli wal aqd adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di suatu negeri, yang ketika orang-orang tersebut sepakat bahwa ini pemimpin kita, maka seluruh rakyat di negeri tersebut ikutan sepakat. Ketika orang-orang berpengaruh tersebut sepakat ini pemimpin kita, maka seluruh orang-orang yang lain juga sepakat. Nah, contoh misalkan yakni kalau di zaman sahabat, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka Abu Bakar dan Umar dan Muhajirin dan Ansor berkumpul di mana? Sakifah siapa? Bani Sa'idah. Nah, maka hanya orang-orang itu kan yang kemudian sepakat bahwa ini Abu Bakar jadi khalifah. Bukankah masih banyak ada orang-orang yang tidak ada di situ? Tapi mereka sepakat ketika itu sudah ditetapkan di situ, ikutan sepakat. Ini contoh ahlul halli wal aqd. Contoh lain misalkan yang orang-orang yang ditunjuk oleh Umar. Ketika Umar ditusuk oleh Abu Lulu'ah, Umar menunjuk beberapa sahabat, antum semua cocok jadi khalifah, tapi antum pilih salah satu. Yang disuruh rembuk, nah para sahabat itu, betul tidak? Ketika mereka memutuskan, seluruh sahabat dan seluruh kaum muslimin yang lain, tabi'in,
Sepakat, betul tidak? Itu ahlul halli wal aqd berarti. Kalau diterapkan ke Indonesia, contoh misalkan, ini tidak hanya perkara siapa ulil amri, tapi perkara yang besar juga. Seperti misalkan di tahun 45, ketika orang-orang yang rapat di situ di jalan apa? Pegangsaan Timur, antum sudah tahu apa yang akan Anda arahkan dulu tidak? Ya, berapa kali Anda membahas itu? Ketika mereka memutuskan, ya kita merdeka, harus merdeka ini bulan ini. Ya. Dan ketika mereka memutuskan, seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke setuju. Ya, berarti kita merdeka. Ya, hanya dengan lafaz itu proklamasi yang diketik oleh sebagian orang saja, betul tidak? Tapi seluruh rakyat ikutan, betul tidak? Nah, ini ahlul halli wal aqd. Ketika mereka sepakat nih, presidennya Bung Karno, wakilnya Bung Hatta, yang mengatakan itu yang rapat, apakah Mbah atau buyut antum ikutan diajak rapat? Menyatakan persetujuannya? Enggak, betul tidak? Ya kecuali kalau Mbah atau buyut antum salah satu saksi sejarah ada di situ, ya itu berarti ahlul halli wal aqd. Nah, jadi itulah ahlul halli wal aqd. Salah satu syaratnya ada ahlul halli wal aqd. Nah, kalau misalkan dibikin sendiri, kita bikin jamaah tertentu misalkan, gerakannya bawah tanah. Kita gerakannya apa? Kita kan sudah punya ulil amri versi mereka. Dah, serang, bikin bom dan seterusnya. Ini bukan metode yang benar dalam beragama. Ini metodenya khawarij, metodenya teroris. Ya, jadi umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Para ulama mengatakan aku di situ, yakni Nabi Muhammad SAW mengapa menggunakan kalimat pasif untuk menekankan bahwa ana yang diperintahkan, yakni ana sebagai ulil amri. Ini bukan ranah dari seluruh orang, ranah dari setiap orang. Ini ranahnya ulil amri. Sehingga jihad harus bersama imam, bukan melawan imam. Baik. Dan yang diperintahkan adalah memerangi. Sampai kapan? Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan membayar zakat. Hadis ini salah satu yang menjadi dalil Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, beliau juga memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, bukan karena mengingkari wajibnya zakat, tapi karena alasan-alasan yang lain, pelit misalkan. Jadi atau malas gitu ya. Intinya ada orang waktu itu yang memang murtad, itu diperangi, jelas. Ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat, walaupun tidak terang-terangan murtad, tapi tidak mau bayar zakat karena meyakini tidak wajib lagi. Zakat ini kan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat, sudah, berarti tidak wajib lagi. Diperangi, jelas. Nah, zakat itu wajib, salah satu rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Hadis ketiga yang sudah kita bahas di Arba'in Nawawiyah. Hadis kedua dan ketiga sama-sama membahas tentang rukun Islam. Tapi lafaz bunyal Islamu ala khamsin di hadis nomor berapa? 3. Diriwayatkan oleh siapa? Ada yang ingat? Hadis nomor 3. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sama seperti hadis nomor 8 yang sekarang kita bahas, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi hadis tentang rukun Islam itu banyak diriwayatkan oleh salah satunya oleh Ibnu Umar, ya, yang itu menjadi dalil yang membantah syubhat-syubhatnya Khawarij. Hadis-hadis tentang rukun Islam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan para sahabat yang lain tentunya, tidak hanya Ibnu Umar. Baik. Jadi di sini kita lihat itu yang dijadikan salah satu dalil juga mengapa mereka ikutan diperangi. Kenapa? Karena mereka nggak mau bayar zakat. Apapun alasannya, mereka nggak bayar zakat, mereka membedakan antara sholat dan zakat. Mereka tetap sholat tapi nggak mau bayar zakat. Diperangi juga oleh Abu Bakar. Itulah yang kemudian membuat para sahabat yang lain, terutama Umar radhiyallahu anhum ajma'in, mereka awalnya mendebati Abu Bakar, apakah antum akan memerangi orang yang masih sholat? Ya.
Maka apa yang dikatakan Abu Bakar, "Lau mana'uni iqalan aw anaqan kanu yadunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltu ala man'ih." Abu Bakar berkata, kalau mereka itu tidak lagi membayar sedikit saja jumlah zakat yang sebelumnya mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau bayarkan kepadaku sekarang, karena Abu Bakar saat itu adalah khalifah, laqataltuhu ala man'ih. Sungguh aku akan memerangi mereka karena mereka tidak mau bayar zakat tersebut. Nah, setelah melihat pendalilannya Abu Bakar dan kemudian kesungguhan Abu Bakar, keseriusan Abu Bakar, baru Umar dan para sahabat yang lain itu baru menjadi sadar bahwa inilah pendapat yang hak. Makanya dari kejadian ini, insiden ini disebutkan oleh para ulama, ini diantara contoh pendapat yang hak itu Allah berikan taufik hanya kepada Abu Bakar. Para mustahidin yang lain, yakni para sahabat, mereka adalah para mustahidin. Mereka awalnya tidak diberikan taufik untuk mikir atau beristihad ke pendapat yang benar. Cuma satu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi setelah itu kemudian terjadi ijma', seluruh sahabat mengikuti Abu Bakar secara istihad dan secara mengikuti karena itu adalah ulil amri. Baik, secara istihad dan juga secara sam'an wa ta'atan li waliyil amr. Jadi itu yang salah satu menjadi landasan. Hadis ini digunakan sebagai landasan dari masalah tersebut, dari keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, jadi kita lihat bahwa yang dimaksud oleh hadis ini, hadis ini memerintahkan ulil amri untuk berjihad. Dan jihad sebagaimana yang sering anak katakan, ini lebih sering lagi anak katakan, jihad itu adalah ibadah. Dan setiap ibadah ada syarat, ada sebab, ada syarat, ada penghalang dan seterusnya. Sama seperti sholat, ada sebab, ada syarat, ada penghalang. Haji ada sebab, syarat, penghalang, ada rukun, ada wajib, ada sunnah dan seterusnya. Sama. Jihad demikian pula, salah satu ibadah. Bahkan kalau kita melihat kepada kitab-kitabnya Hanabilah, mereka mengurutkan kitabul jihad setelah kitabul manasik. Ya, taharah, salat, zakat, puasa, haji. Setelah salat biasanya ada kitabul jenazah, tapi itu sebenarnya satu paket dengan kitabul shalah karena ada salat jenazah di kitabul janaiz. Kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian kitabul jihad. Kenapa kitabul jihad dibahas di situ? Kalau kita melihat kepada kitab-kitabnya Syafi'i, yang kitabul jihad itu belakangan. Setelah haji itu langsung bahas muamalat. Jihad itu nanti gitu ya. Tapi di kitabnya Hanabilah jihad itu setelah kitabul hajj. Bukan karena itu salah satu bagian dari rukun Islam atau mau menambah jadi ada rukun Islam jadi 5 jadi 6, bukan demikian. Tapi karena sisi ibadah dari jihad itu sangat jelas. Itu adalah ibadah syar'iyyah. Makanya dikelompokkan di bab-bab ibadat. Nah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain harus syaratnya terpenuhi dan harus tidak ada penghalangnya. Salah satu syarat jihadnya bersama imam, bukan melawan imam. Izin dari orang tua, ya, dan seterusnya. Ya, jadi banyak syaratnya dan itu dibahas di kitab-kitab fikih. Sehingga ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka itu bukan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut seperti para teroris itu mengklaim bahwa perjuangan yang mereka lakukan, amaliyah yang mereka lakukan, itu istilahnya amaliyah. Amaliyah. Yang namanya amaliyah jangan ya ini bercanda saja. Amaliyah. Yani itu istilah yang terkenal di kalangan para teroris untuk menyebut aksi terorisme mereka. Mereka klaim itu jihad. Jadi yakni syaratnya tidak terpenuhi. Para ulama mengatakan kalau syaratnya tidak terpenuhi maka itu tidak dianggap jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah sebagai jihad syar'i. Dan kalau mati di situ bukan mati syahid yang didapat, tapi mati sangit. Ya, jadi berbahaya. Jadi jangan salah jalan. Salah ngaji bisa menjadikan arah hidup antum berubah total, yang harusnya penuh mendapatkan keberkahan, ya, dan bisa beribadah dengan baik, menuntut ilmu syar'i dengan benar. Tapi kalau salah ngaji, ya, salah duduk di majelis yang salah begitu ya, maka itu akan bisa berdampak besar kepada diri antum dan kepada orang lain. Lihat orang-orang yang
menjadi korban. Ya, darahnya ditumpahkan, hartanya dirusak karena bom itu misalkan. Ini lihat hadis ini untuk para orang-orang teroris tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yakni kafir harbi, bukan kaum muslimin. Repot lagi kalau misalkan kaum muslimin dianggap orang kafir. Kenapa? Karena tidak satu kelompok atau tidak ikut berbaiat kepada ulil amri kita. Ya ini repot lagi, betul tidak? Ya, ini lebih banyak lagi subhatnya. Tapi realitanya kita lihat, realitanya yang mereka anggap orang kafir, selain yang orang yang memang beneran kafir, tapi bukan kafir harbi. Kafir yang turis yang datang itu bukan kafir harbi. Kafir yang datang ke Indonesia itu misalkan gitu ya, ke negeri kita ini, kan ada perjanjian atau jaminan keamanan, betul tidak? Itu bukan kafir harbi, tapi ditumpahkan darahnya. Jadi yang mereka anggap orang kafir, yang memang beneran orang kafir, memang betul. Tapi mayoritas kaum muslimin tidak dianggap orang muslim oleh mereka. Nah, sehingga di sini kita lihat, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat. Jika mereka melakukannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali sesuai dengan haknya dalam Islam. Yakni kalau misalkan ada kriminalitas yang dilakukan, membunuh sengaja, kisos. Ya ala kulli hal, kisos dalam Islam juga ada perincian. Ulil amri yang melakukan, bukan tetangganya, bukan kerabatnya, kerabat korban gitu ya. Oh, ini harus dikisos. Ya ini hukum rimba, bukan hukum kisos. Yang melakukan adalah ulil amri, dan ulil amri menanyakan dulu kepada keluarga korban, apakah pelaku mau yakni izinkan kami ulil amri untuk mengkisosnya, atau antum mau memaafkan? Ada satu saja yang memaafkan, enggak jadi itu dikisos oleh ulil amri. Jadi kita lihat ini bagaimana yakni hukum Islam ya, walaupun dikatakan barbar oleh orang kafir, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang orientalis, tapi inilah hukum yang adil. Ada keadilan bagi korban dan keluarga korban, betul tidak? Membunuh korban tapi kemudian dipenjara, cuma dipenjara, katanya seumur hidup, tapi bisa jadi masih bisa keluar-keluar, nanti bisa jadi ada potongan dan seterusnya. Apakah itu akan berupa keadilan kepada keluarga korban? Tidak. Yang berupa keadilan adalah nanya dulu ke keluarga korban, antum mau ini dikisos atau antum mau memaafkan, atau antum mau minta uang diat. Itulah hukum dalam Islam. Betul? Berapa banyak kasus pembunuhan yang banyak netizen mengatakan ini kok hukumannya cuma segini, harusnya hukum mati. Betul tidak? Antum kemana aja? Kemana aja? Betul? Nah, ketika hukum Islam mau diterapkan, yakni sebagai hukum positif, tentunya kemudian mengatakan ini dari Arab, bukan budaya Nusantara, yakni ajib, yakni ya, maslahat hukum yang paling sempurna itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baru ketika ada kejadian, baru fitrah manusia itu muncul. Ketika ada pembunuhan, baru orang-orang merasa bahwa ini yang adil adalah kalau dihukum mati juga. Betul tidak? Fitrahnya keluar kalau ada kejadian. Kalau nggak ada kejadian, nah ini budaya Nusantara, nggak sesuai dengan budaya Nusantara. Ya nih, azib. Ya maka yang dimaksud haknya dalam Islam, yakni kalau misalkan memang itu ada aturannya dalam Islam, seperti misalkan zina, ya yang dilakukan oleh orang yang menikah atau pernah menikah, hukumannya dirajam, maka itu beda cerita. Tetapi kalau dia muslim, maka darahnya itu haram, hartanya itu haram. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan perhitungan amalan mereka maka diserahkan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang misalkan dalam medan perang, muslim dengan kafir, beneran medan perang antara muslim dengan kafir harbi, kafir harbinya mau ditebas kemudian mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh. Bahkan walaupun suasananya adalah dalam medan perang. Itulah yang ada disebutkan dalam hadis Usama. Ya, Usama menceritakan bahwa aku bersama seorang Ansor berperang, kemudian mengejar satu orang kafir. Setelah dia terpojok, sudah siap untuk ditebas begitu ya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian orang Ansor tersebut, kata Usama, tidak jadi menusuknya
Aku menusuknya. Kemudian berita tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kami tiba di Madinah, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Usama, "Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Wahai Usama, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama berkata, "Ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan." Wahai Rasulullah, dia cuma nyari perlindungan saja. Dia mengucapkan la ilaha illallah bukan karena ingin beneran masuk Islam, tapi karena ingin terhindar dari tusukanku saja, ingin selamat saja. Tapi kemudian apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mengulangi berkali-kali, "Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah." Apakah engkau membunuhnya setelah dia berkata la ilaha illallah? Diulangi sampai-sampai Usama berkata, "Famazala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum." Usama berkata, "Famazala yukarriruha alayya." Nabi Muhammad SAW selalu mengulangi ucapan tersebut, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu, sampai-sampai aku berharap aku belum masuk Islam qabla dzalikal yaum, sebelum hari tersebut. Yani setelah masuk Islam, kemudian melakukan dosa tersebut. Setelah masuk Islam, jadi sahabat Nabi SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW marah. Sampai-sampai Usama berharap seandainya pada saat itu belum masuk Islam gitu. Masuk Islamnya setelahnya, sehingga kesalahan itu terhapuskan oleh masuk Islamku. Sampai-sampai demikian yang diucapkan oleh Usama. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat mengkritisi Usama ketika beliau Usama membunuh orang kafir tersebut, tapi mengucapkan la ilaha illallah di medan perang ketika sudah terpojok. Maka ini menunjukkan walaupun suasananya medan perang, itu orang kafir sudah terpojok, sudah tinggal ditusuk, dia mengucapkan la ilaha illallah. Terapkan hadis ini. Ya. Terapkan hadis ini. Jadi secara zahir kita melihat hukum zahirnya. Adapun batinnya, wa hisabuhum 'alallah. Adapun batinnya, maka perhitungannya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, memang bisa jadi cuma dia meminta perlindungan, betul tidak? Apalagi indikasinya ada. Ini kan sudah mau ditusuk aja dia mengucapkan. Tapi kan bisa jadi dia selama ini sudah cenderung kepada Islam, tapi kemudian dia menyembunyikannya. Tapi akhirnya di perang tersebut dia ikut-ikutan di kubu orang kafir karena masih dalam konteks menyembunyikan. Setelah kemudian terpojok, dia ingin mengatakan, "Ana sebenarnya sudah masuk Islam dari kemarin-kemarin." Ada kemungkinan itu, betul tidak? Betul tidak? Betul. Sebenarnya ana masuk Islam, tapi ana ikut di kubu ini karena ana memang masih menyembunyikan keislaman ana. Ya, kita tidak tahu kemungkinannya. Kita tidak bisa membelah dadanya. Makanya kita hanya menghukumi zawahir. Adapun bawatin maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kandungan dari hadis ini. Ya, ini kandungan dari hadis ini. Coba bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang teroris, Khawarij misalkan. Ya, yang dibunuh itu jelas-jelas mengucapkan kalimat syahadat, muslim. Ikutan dibunuh. Ini saja orang kafir baru mengucapkan kalimat tauhid pada saat konteks medan perang tersebut dilarang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Makanya kita lihat dalam belajar agama tidak boleh hanya melandaskan hanya pada sebagian dalil. Resep supaya menjadi sesat adalah ambil dari sebagian dalil, lupakan sebagian dalil yang lain. Itu resep untuk menjadi sesat. Dan itulah yang terjadi pada hampir seluruh, kalau tidak mau dikatakan seluruh dari orang yang menyimpang. Cuma ngambil sebagian dalil, kemudian tidak melihat kepada sebagian dalil yang lain. Apalagi kalau ada lawannya. Khawarij lawannya Murji'ah. Khawarij akan selalu melihat kepada dalilnya Murji'ah. Murji'ah berdalil dengan ayat itu. Ana tidak akan menggunakan dalil itu. Kenapa? Dalil itu digunakan Murji'ah. Ana gunakan dalil lain. Selalu ingin, karena sudah punya prinsip asal bukan Murji'ah. Murji'ah punya prinsip asal bukan Khawarij. Dan dua-duanya punya prinsip asal bukan Salafi.
Mayat salaf di tengah-tengah. Ini diserang sama kanan kiri. Tapi intinya adalah setiap dalil yang digunakan oleh Khawarij, Murji'ah, ana tidak akan menggunakan dalil itu atau berusaha mentakwilnya. Ana gunakan ayat yang lain atau hadis yang lain. Ya masyayikh, antum menolak dalil tersebut karena sudah digunakan oleh pihak yang dianggap oleh antum lawan, pihak yang dianggap oleh antum sebagai lawan. Berarti kan antum sengaja untuk tidak mau mengambil ilmu dari dalil tersebut, betul tidak? Dalil yang digunakan oleh orang tersebut, kalau itu dalil sahih, bukankah itu dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW? Betul tidak? Betul. Itu yang terjadi antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini saling ada pressure, semacam ada pressure, ada tekanan begitu. Mu'tazilah berdalil dengan ayat itu, ana enggak mau pakai ayat itu. Atau kita takwil ayat itu. Mu'tazilah melihat, atau sebaliknya, Asy'ariyah berdalil dengan hadis, Mu'tazilah merasa, ana enggak mau pakai hadis itu, atau kita takwil hadis itu. Kita pakai dalil yang lain. Ajib ya, seolah hadis itu atau ayat itu kalau sudah dipakai oleh kubu lawan, bukan dari Allah atau bukan dari Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Gimana coba? Katanya pakai akal. Mana akalnya? Ajib. Betul? Yang benar adalah ambil dari seluruh dalil, dan itulah yang menjadikan Ahlussunnah selalu di pertengahan. Karena mengambil dari seluruh dalil dan tidak melandaskan pemahaman kepada pemahamannya Asy'ariyah atau pemahamannya Mu'tazilah atau pemahamannya Murji'ah dan Khawarij. Ini saling beda kubu. Murji'ah dan Khawarij ini spektrum kanan, spektrum kiri. Asy'ariyah dan Mu'tazilah juga saling berlawanan spektrum. Qadariyah dan Jabriyah saling berlawanan spektrum. Di seluruh bab-bab ini Ahlussunnah di pertengahan. Kenapa? Ngambil seluruh dalil dengan pemahaman siapa? Pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka yang paling paham terhadap agama ini. Betul? Nah, itu jadi itu resep untuk bisa istiqomah di atas akidah dan manhaj yang lurus. Baik, demikian yang bisa ana sampaikan dalam pertemuan yang ringkas ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin azan dulu, setelah azan kita tanya jawab. Nah. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan? Ya. Ya, mengapa puasa tidak disebutkan? Di antara penjelasannya adalah karena itu amalan yang tidak tampak. Ya, amalan yang tidak tampak. Adapun salat maka kelihatan dari salat berjamaah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika hendak menyerang suatu daerah maka ditunggu dulu sampai subuh. Kalau ada terdengar azan enggak jadi diserang. Ya, itu berarti apa? Ada syiar azan dan ada berarti salat berjamaah di situ. Bisa kelihatan. Zakat, kan zakat memang seharusnya dikoordinir oleh ulil amri. Jadi bisa kelihatan mana yang enggak mau bayar dan mana yang mau bayar. Adapun kalau puasa maka tidak bisa, betul tidak? Yani, antum ditanya, antum puasa? Ya, nah. Tapi sebelumnya sudah makan 3 mangkok bakso misalnya. Mana tahu? Betul? Nggak bisa. Jazakallah ya. Ada pertanyaan berikutnya. Selain itu juga kita lihat di Al-Quran zakat selalu dikaitkan dengan sholat. Ya, sedangkan puasa tidak. Iqimus shalah wa ituz zakah. Tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat. Jadi hadis ini sejalan dengan apa-apa yang disebutkan di Al-Quran tersebut. Zakat selalu disebutkan setelah sholat. Taib, ada pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada maka ana yang senang. Jadi nggak perlu mikir. Ana yang nanya berarti. Ana yang nanya. Taib, kalau tidak ada maka tidak masalah. Maka insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya hadis yang ke-9. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.